Kisah yang Allah tuturkan di surat An-Nazi'at dari ayat 15 sampai 26 adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dikatakan sebagai tasliyah lin Nabi wa ibrah li ummati. Tasliyah, hiburan untuk Nabi. Tetapi ibroh, ya, ibroh dan durus untuk kita umatnya. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh Nabi ternyata pernah dialami oleh saudara-saudaranya Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Bukankah kisah paling banyak kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran? Di berbagai surat Allah sebutkan, Allah ulangi, Allah perkuat, Allah pertegas, Allah rincikan di berbagai surat-surat Al-Quran. Intinya tasliyah untuk Nabi, kisah-kisah terdahulu, yaitu para Nabi-Nabi Allah, menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi dalam keadaan sulit, Nabi mendapatkan ujian atau mendapatkan kesulitan, Nabi ingat bahwa Nabi-Nabi sebelumnya pun sama dengannya. Bahkan mungkin ada Nabi-Nabi yang lebih berat, ada Nabi yang diuji lebih berat, bahkan ada Nabi yang dibunuh oleh umatnya. Masya Allah, pelajaran bagi umatnya. Karena semuanya adalah inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, diingatkan oleh Allah. Semuanya itu ada ibrah, ada pelajaran, ada pengajaran, ada hikmah. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Ini puncak kesombongan dari Fir'aun di ayat 24, manakala ia mengatakan, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bukan sekadar Tuhanmu, tapi al-a'la, yang paling tinggi. Karenanya Allah berikan dua, yaitu azab akhirat dan di dunia. Di dunia ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan semuanya, kemewahannya, kekuasaan dan kekayaannya. Di akhirat tentu ia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Semuanya kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Pelajaran. Kisah itu pelajaran. Karenanya Al-Quran 3/4-nya kisah dan cerita. Karena pelajarannya banyak. Inilah cara Al-Quran menyampaikan pelajaran. Kadang langsung bentuknya perintah larangan. Kadang langsung bentuknya tuntunan, petunjuk. Tapi paling banyak melalui kisah, melalui cerita yang itu pelajaran. Atau membuat tamsil, perumpamaan. Atau juga membuat analogi-analogi. Dan itulah menjadi catatan Al-Quran sebagai hidayah. Cara Allah menyampaikan hidayahnya beragam. Inilah juga kemukjizatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang pasti tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun. Dan karenanya menjadi mukjizat. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Ketika Allah memanggilnya di lembah yang suci namanya lembah tua. Kemudian Allah perintahkan, wahai Musa, pergi menuju Fir'aun. Ia sudah melampaui batas. Namun katakan kepadanya dengan perkataan yang lembut, apakah masih ada keinginanmu untuk membersihkan diri dari dosa, dari noda, dari kesesatan? Dan aku akan pimpin engkau menuju jalan Allah, sehingga engkau akan takut kepada Allah. Maka ketika belum cukup dengan dialog, Allah perlihatkan kepada Nabi Musa mukjizat, dan Nabi Musa memperlihatkannya kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun mendustakan, ia berpaling, bahkan menantang Nabi Musa, ayo kita tanding sihir. Nabi Musa disiapkan oleh Allah, yaitu satu mukjizat di mana tongkatnya bisa menjadi ular yang sangat besar, memangsa tali-tali temali yang dibuat oleh tukang sihir menjadi ular-ular kecil. Namun belum selesai juga, Fir'aun malah mengatakan, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Layaklah Allah hukum di dunia dengan azab dan di akhirat dengan azab pula. Itu adalah pelajaran bagi siapa? Orang yang selalu takut kepada Allah. Masya Allah. Inilah kisah paling banyak. Benar. Kisah paling banyak kisah Nabi Musa, Fir'aun dan Bani Israel. Puncak dari kesombongannya saat ia mengaku sebagai Tuhan. Bahkan
bukan sekedar Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Balasannya pun double. Nakalal akhirah, azab akhirat, dan juga al-ula, azab dunia. Dalam pandangan para ulama tafsir, azab dunia Allah sudah buktikan tenggelam di dalam laut, dan di akhirat tentu kita belum tahu, tapi Allah sudah pastikan ada neraka jahanam yang sangat menyalanya.